Istana Putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network dimanapun berada, khususnya di seluruh Indonesia. Kemarin ada video saya yang menginformasikan pendapat daripada Wakil Menteri Perdagangan RI, yaitu Bapak Jerry Sambuaga ya. Kemudian ada perbincangan di situ, seorang perwakilan kita dari Pi Network mengutarakan kepada Pak Wakil Menteri bagaimana kami anggota Pi Network yang berada di Indonesia yang mungkin sudah ratusan ribu bahkan jutaan orang yang ikut program Pi Network. Apa yang harus kami lakukan, langkah-langkah apa yang harus kami kerjakan. Kemudian Wakil Menteri Pak Jerry Sambuaga menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, video singkat ini saya ulangin lagi. Siapa tahu ada yang baru nonton bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian nanti setelah penjelasan Pak Jerry Sambuaga akan saya sampaikan pendapat saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Wakil Menteri itu, bagaimana menghadapi ini? Karena anggota PI Network di Indonesia itu dalam posisi urutan keempat dunia. Pertama Tiongkok, kemudian India, kemudian USA, dan keempat Indonesia. Di bawahnya itu ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia dan lain-lain dari 220 itu. Memang kami sudah bersiaga dalam pengertian begini. PI itu tidak untuk belanja sembarangan, misalnya kita beli apa di toko ini enggak. Memang kita akan membeli di toko PI sendiri yang akan melayani. Saat ini sudah barter, sudah dimulai. Kami istilahnya barter, bukan jual beli, barter. Itu ada emas, sudah mulai, malah ada macam-macam, ada mulai laptop dan apa-apa di PI. Apakah ini termasuk kegiatan ilegal atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih tadi Pak. Saya pikir ini menarik tadi Bapak ya datang ke sini melihat dan juga menanyakan hal yang menurut saya sangat challenging ya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, mungkin di depan teman-teman dan juga di depan Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya sampai dengan sekarang ya, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi, kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Ya. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar. Ya, itu satu. Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Gitu. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan, ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan? Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya? Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya, ini mohon izin Mbak anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan ya, ini teman-teman yang lain juga bisa mendengar ya. Kenapa? Karena ya selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpan, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Di luar negara Republik Indonesia, ya, orang-orang melakukan penggalian tiada henti. Semakin lama ya, semakin ramai orang mengadakan penggalian petir, semakin lama orang semakin menyusun kekuatan dalam bentuk komunitas-komunitas yang ada. Jadi dengan adanya pernyataan Wakil Menteri ya Perdagangan ini, Pak Jerry Sambuaga, kita nggak boleh berhenti.
Kita harus tetap semangat terus mengadakan penggalian dan penambangan. Kalau di luar sana, orang begitu dengan semangatnya, dengan bangganya menunjukkan koin-koin, poin-poin yang berhasil dihimpunnya, yang berhasil dikumpulkannya, dan bahkan banyak teman-teman di luar sana yang mereka sudah melakukan transaksi. Transaksinya nyata dan terang-terangan. Salah satunya ada yang buka toko, belanjanya pakai Koinpi. Kemudian ada yang buka restoran, belanjanya pakai Koinpi. Bahkan pembayaran taksi pun sudah ada yang berani terima pakai Koinpi. Jadi di Indonesia, begitu regulasi menyatakan belum ada izinnya, suatu saat bakal ada izinnya. Jadi kita ndak usah menjadi pemikiran yang serius bagi kita. Seandainya negara Indonesia melarang tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan Koinpi, kita bisa hijrah ke negara lain untuk melakukan belanja. Mungkin ada nanti akun-akun resmi ya di tingkat dunia, adanya market-market resmi yang diciptakan oleh Kortim ya, yang sudah dikelola oleh Kortim. Kenapa tidak? Kita mungkin bisa berbelanja ke situ, kita bisa barter. Di luar negara Republik Indonesia, ya, orang-orang melakukan penggalian tiada henti. Semakin lama ya, semakin ramai orang mengadakan penggalian petir, semakin lama orang semakin menyusun kekuatan dalam bentuk komunitas-komunitas yang ada. Jadi dengan adanya pernyataan Wakil Menteri ya, Perdagangan ini, Pak Jerry Syambuago, kita nggak boleh berhenti. Kita harus tetap semangat terus mengadakan penggalian dan penambangan. Kalau di luar sana, orang begitu dengan semangatnya, dengan bangganya menunjukkan koin-koin, poin-poin yang berhasil dihimpunnya, yang berhasil dikumpulkannya, dan bahkan banyak teman-teman di luar sana yang mereka sudah melakukan transaksi. Transaksinya nyata dan terang-terangan. Salah satunya ada yang buka toko, belanjanya pakai Koinpi. Kemudian ada yang buka restoran, belanjanya pakai Koinpi. Bahkan pembayaran taksi pun sudah ada yang berani terima pakai Koinpi. Jadi di Indonesia, begitu regulasi menyatakan belum ada izinnya, suatu saat bakal ada izinnya. Jadi kita ndak usah menjadi pemikiran yang serius bagi kita. Seandainya negara Indonesia melarang tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan Koinpi, kita bisa hijrah ke negara lain untuk melakukan belanja. Mungkin ada nanti akun-akun resmi ya di tingkat dunia yang bisa kita gunakan melalui Google, ya melalui internet, ya melalui hal-hal lain yang memungkinkan kita untuk bertransaksi. Kenapa tidak? Sepanjang kita tidak melakukan transaksi di negara Republik Indonesia ini yang sudah jelas regulasinya menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di pasal 33, alat pembayaran yang sah hanya dalam bentuk rupiah. Ya silakan aja gitu. Karena negara lain kan masih bisa. Jadi kalau negara lain masih bisa, apa yang kita takuti? Ini kan peraturan kan bisa diciptakan, peraturan kan bisa dibuat. Tak mungkin jika negara lain sudah menerima Pay Network, tidak mungkin nanti Indonesia tidak menerimanya. Kenapa? Di situ kan ada keuntungan, ada pajaknya, ada peraturan regulasi yang bisa dibuatnya. Jika hal ini terjadi, negara lain sudah melegalkan, Indonesia tidak melegalkan, maka di Indonesia ini dirugikan. Karena orang Indonesia banyak memiliki koin yang mana mereka harus belanja, harus berinteraksi, harus bertransaksi. Jadi sangat disayangkan nanti kalau negara lain sudah bisa, negara Indonesia belum bisa. Tapi saya yakin suatu saat jika negara lain bisa, insya Allah nanti negara Indonesia tetap akan juga bisa dan regulasinya akan dibuat. Jika Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Litecoin, Polygon, Cardano, .g bisa berlaku di Indonesia, saya yakin dan percaya suatu saat juga Pay Network akan bisa berlaku di Indonesia. Demikian teman-teman, sahabat petir, tetap semangat, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.